Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam untuk kita semua dimanapun teman-teman berada. Oke teman-teman, salam jumpa lagi bersama saya di YouTube konten catatan Alfianus. Teman-teman, pada kesempatan ini saya hadir lagi untuk berbagi sesuatu yang sekali lagi selalu saya katakan bahwa yang benar-benar real dan yang sedang kita alami di hari-hari hidup kita sampai saat ini. Oke teman-teman, sebelum lebih jauh dari tempat ini saya menyampaikan selamat ulang tahun untuk teman-teman yang merayakan ulang tahun di hari ini. Panjang umur, sehat selalu. Dan untuk teman-teman yang sedang dalam proses pemulihan dari sakit, semoga lekas sembuh, lekas kembali beraktivitas seperti biasanya. Untuk teman-teman yang sedang melakukan perjalanan, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Dan untuk kita yang sedang berjuang dan saling memperjuangkan, semoga menemukan kemenangan. Oke teman-teman. Dan sebelum lebih jauh lagi, sebelum saya masuk pada inti, seperti biasa, saya meminta dukungan dari teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe konten saya ini, YouTube saya yang sederhana ini, agar terus berkembang dari hari ke hari. Dan teman-teman, dukungan dari teman-teman itu adalah salah satu bentuk support ya, salah satu cara untuk membuat saya tetap bertahan di YouTube ini untuk berbagi lebih banyak hal lagi. Biar saya bisa berbagi lebih banyak hal lagi. Oke teman-teman. Dan pada kesempatan ini, kehadapan teman-teman saya hadirkan lagi sebuah karya dari saudara kita Elvan de Pores, masih dari menggaris dari pinggir ya, masih dari menggaris dari pinggir. Dan pada kesempatan ini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, pada para pendengar catatan Alfianus dimanapun Anda berada. Ini berkaitan dengan menulis. Berbicara tentang menulis nih, sebenarnya siapa saja bisa menulis. Baik itu menulis status di Facebook, di Twitter, Instagram, atau di mana saja. Ataupun di tembok yang disebut mural. Walaupun akhirnya ya kebebasan berekspresi itu dalam bidang seni dibatasi oleh para pengambil para penguasa. Ya, kita tidak bisa berbuat lebih banyak hal lagi teman-teman. Dan selama kita masih jadi rakyat biasa di bawah kendali sang penguasa, kita rakyat tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya melawan dan berteriak. Syukur-syukur mereka dengar. Oke teman-teman, kenapa saya harus ngomong itu? Nah, sekarang berbicara tentang uraian singkat tentang kaum muda menulis. Banyak sekali pemerintahan kita menginginkan bahwa literasi ini tumbuh di negeri kita. Dan kalau berbicara menulis berarti setidaknya dia harus membaca apa saja. Dan teman-teman, kepada teman-teman saya berikan sebuah risalah dari saudara Elvan de Pores dalam buku Menggaris dari Pinggir dengan judul uraiannya, yakni uraian singkat tentang kaum muda menulis. Dan di tulisan ini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 bagian ya teman-teman. Di tulisan ini dia dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama awal, yang kedua pengultusan ide, ketiga makna berbagi, keempat media pembelajaran, dan 5 akhir. Oke teman-teman, uraian singkat tentang kaum muda menulis. Awal, masa muda adalah masa emas pembentukan jati diri. Sebuah pemantapan menuju pintu masa depan. Menjalani masa muda tanpa kesadaran, ini hanya menjadikan hidup nirmakna atau tanpa makna. Sebab generasi muda adalah penerus bangsa dan masa depan negeri. Oleh karenanya, ia mesti senantiasa mengembangkan
dan mewujudkan diri dengan pelbagai ekspresi positif. Berbicara tentang kaum muda menulis merupakan pengkhususan dari jargon pembentukan atau penemuan diri itu. Namun, ketika menulis dilihat sekadar sebagai profesi, banyak anak muda barangkali mulai melakukan pemilahan. Mungkin merasa tak mampu melakukannya atau melihatnya sebagai aktivitas minim profit atau pendapatan. Namun, yang ingin ditegaskan di sini ialah menulis tampil sebagai bagian dari hidup. Suatu perkara yang tak terlepas pisahkan dari pengembangan dan pewujudan diri kaum muda itu sendiri. Sebab menurut Pramoedya, seorang penulis hebat yang sangat mengapresiasi setiap gerakan kaum muda, mengatakan demikian. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Di sini terlihat bahwa rangkaian ide dan kreativitas yang tertuang dalam tulisan memberikan kenangan bermakna bagi kehidupan. Tentu saja, setiap ragam tulisan menjadi penegasan esensi keberadaan manusia. Aspek pengetahuan dan pencerahan pun tertangkupkan. Satu hal yang patut diapresiasi ialah banyaknya kehadiran penulis muda Indonesia saat ini. Mereka menulis pada berbagai media, menyasar dunia pembaca, dan menampilkan tulisannya dengan kekhasan masing-masing. Apabila menelisik sejarah kepenulisan Indonesia, ada pun sosok-sosok penulis fenomenal yang gilang gemilang pada masa muda mereka dan karya dikenang hingga kini. Sebut saja penyair Chairil Anwar ataupun aktivis kiri, yakni Gie, ya, So Hok Gie, ya, tulisannya Soe Hok Gie, ya. Sampai sekarang untuk sebut namanya sih saya sendiri memang susah. Tapi ada buku-bukunya, beberapa bukunya saya koleksi, tapi saya belum sempat untuk membacanya sampai selesai. Puisi-puisi Chairil tak jarang menjadi referensi berbagai buku pelajaran dan diskusi sastra. Sosoknya sendiri pun selalu tak luput menjadi tilikan pembahasan para cendekiawan dan sastrawan masa kini. Sementara Gi dalam buku catatan seorang demonstran merupakan kumpulan catatan harian yang menunjukkan begitu nasionalis, realis, kritis, dan keras pemikirannya, terutama ketika berhadapan dengan penguasa. Baik Chairil maupun Gi mencapai puncak kejayaan hidup pada masa mudanya, meskipun juga harus pergi meninggalkan dunia pada etalase momen yang sama. Chairil dan Gi sama-sama mati muda. Dalam skala internasional, Karl Marx yang masyhur dengan karya Manifesto Komunis menemukan panggilan hidupnya pada usia 26 tahun sebagai seorang penentang hegemoni kapitalisme. Uniknya lagi, jilid 2 dan 3 buku Marx Das Kapital yang diteruskan oleh sahabatnya Friedrich Engels,
Itu sudah nama. Justru terbit setelah beliau meninggal. Ini terbit setelah beliau meninggal. Ngeri itu. Lebih kerennya, ide-ide Marx malah hidup, berkembang, dan dipersoalkan jauh setelah Marx tiada. Orang meninggal, dia punya tulisan masih diperdebatkan, gagasannya masih diperdebatkan. Luar biasa. Ini menunjukkan bahwa setiap kreativitas, karya dalam bentuk tulisan selalu punya daya pikat tersendiri dan tak lekang oleh waktu. Ini kamera kenapa nih gelap terang. Kami sedang mendung. Oke. Dan bagian berikut kedua, pengultusan ide. Namun, perihal kaum muda menulis sejatinya merujuk pada beberapa hal yang pantas dimaknai. Dalam menulis, ide atau pemikiran terkultuskan dan terpatri apik. Mereka tidak mati begitu saja ketika tercetuskan. Menulis sebagai pengultusan ide memberikan nuansa kenangan tersendiri. Artinya, kita bisa melihat lagi hal yang sudah dituliskan itu. Setidaknya, terdapat pengarsipan akan kualitas diri. Ini merupakan ikon respek serentak apresiasi terhadap pribadi. Pengultusan ide juga membantu kaum muda untuk senantiasa berpikir kritis. Kritis terhadap realitas hidupnya, kehidupan masyarakat, dan juga tata situasi bangsa dan negara. Dengan demikian, menulis menampilkan rasa peka akan aku yang menjalani kehidupan dan hal-hal di luar keakuan itu. Yang ketiga, makna berbagi. Menulis selain sebagai pengultusan ide, juga menyodorkan makna berbagi. Buah pikir ataupun refleksi kita bisa dibagikan kepada sesama. Ketika ada yang membacanya, mereka bisa memahami poin yang disampaikan, melihat alur berpikir kita yang sekiranya berguna. Maka berbagi ini dapat pula menimbulkan perbincangan dan diskusi lanjutan dari pihak lain. Disitulah letak kadar makna sebuah tulisan. Sebab tulisan akan menjadi semakin berarti ketika ia punya efek bagi pembacanya. Orang bijak bahkan mengatakan menulis itu cerminan diri. Jadi, motor ada lewat itu di pinggir jalan. Jadi, ketika menulis, kita seyogyanya berbagi dan menunjukkan karakter diri kepada orang lain. Ya. Yang 1, 2, 3, keempat. Ini yang keempat ya teman-teman. Media pembelajaran. Para penulis hebat yang karya-karyanya banyak dibaca dan didiskusikan, barang tentu selalu dikenang setiap saat dan tak hilang di telan waktu. Namun, terdapat satu hal yang mesti disadari kaum muda, bahwasannya menulis pertama-tama bukan untuk mencari prestise atau supaya diingat banyak orang. Apabila menulis hanya dilihat sebagai medium pencarian nama, identitas beserta kekhasan diri kita akan mudah luntur. Kita keluar dari hakikat kepribadian kita. Oleh sebab itu, menulis mestilah dijadikan media pembelajaran untuk senantiasa bergerak maju. Menulis sembari belajar dari para penulis yang telah matang demi pembentukan gaya tulisan kita. Motor kiri kanan. Maklum saya di pinggir jalan teman-teman. Pada tataran ini, kaum muda belajar untuk senantiasa mengembangkan diri. Belajar apabila tulisan kita dikritik dan diberi saran
atau masukan konstruktif yang membangun. Dengan demikian, kita belajar untuk menghasilkan karya-karya yang lebih bermutu dari sebelumnya. Gatal ini hidung. Berapa hari tidak mandi. Yang kelima, akhirnya. Pada akhirnya, menulis sebagai gerakan perubahan pada hakikatnya merupakan suatu marwah mulia dari aktivitas menulis itu sendiri. Tentu, ini merupakan harapan bagi segenap penulis. Suatu karya tulis tidak hanya dibaca begitu saja, tetapi mampu menggerakkan pembaca untuk berbuat sesuatu. Ada begitu banyak karya tulis yang punya pengaruh kuat dan memberikan kemaslahatan bagi banyak orang. Lidah. Aspek imbauan, ajakan, sugesti beserta informasi dapat ditemukan di dalamnya. Kaum muda tidak boleh melihat kegiatan menulis sebagai hal memberatkan diri. Kaum muda tidak boleh melihat kegiatan menulis sebagai hal memberatkan dan tidak memiliki efek positif. Menulis adalah bagian dari hidup kita. Sebab, sekali lagi, menurut Pramodia, menulis merupakan bekerja untuk keabadian. Tentu, kita boleh berdiskusi lebih lanjut soal ini. Tapi saya kira Pram benar. Sebab, kata yang keluar dari mulut akan pergi dan terbang bebas bersama angin. Dan kata yang tinggal dalam tulisan tidak lari kemana-mana. Oke teman baik, terima kasih. Itu sebuah risalah dari saudara Elvan de Porres menyoal uraian singkat tentang kaum muda menulis. Ini uraian singkat tentang kaum muda menulis ya teman-teman. Bukan kebetulan, selalu saja. Saya ini masih muda juga. Dan saya sendiri sering menulis. Itu jujur, saya sering menulis. Dan itu teman-teman temukan sendiri di konten saya ini. Sebelum saya bagikan konten ini, saya sering menulis terlebih dahulu. Oke teman-teman. Untuk saya sendiri, menulis itu suatu bukan pekerjaan, suatu kesibukan. Menulis bagi saya itu adalah suatu kesibukan yang menyenangkan. Dimana ketika saya tidak menemukan seseorang atau orang lain untuk berbagi apa yang saya sudah pikirkan, saya bisa berbagi melalui tulisan. Otolebat. Saya bisa berbaginya melalui sebuah tulisan. Entah saya menulis di buku catatan harian, di media sosial, saya menulis ketika orang membaca, di situ timbul diskusi. Entah dia berdiskusi dengan dirinya sendiri ataupun dengan orang lain yang saat itu ada bersamanya, atau dia diskusi dengan saya ataupun siapa saja. Dan untuk saya sendiri, apa yang dikatakan Elvan ini benar. Apa yang dikatakan oleh Elvan de Porres benar. Orang melihat menulis ini hanya sebagai sebuah, orang mau menulis ketika tahu bahwa menulis itu bisa mendatangkan pendapatan yang tentu memakmurkan. Iya, kita semua orang punya keinginan seperti itu, tapi tidak semua orang. Saya yakin dari semua orang yang punya keinginan sampai ke posisi itu, sampai ke titik itu, beranjak dari hal-hal yang dulunya tidak pernah ia pikirkan sampai ke situ. Itu adalah rezeki, buah dari apa yang saya kerjakan, buah dari apa yang saya hasilkan. Itu adalah proses apresiasi yang orang berikan kepada kita. Soal makmur atau tidak, pendapat atau tidak, ketika kita menulis secara jujur, yang mampu mengajak dan memberikan sesuatu yang baru, yang pada akhirnya itu dengan sendirinya punya income dari apa yang sudah kita berikan. Dan itu
jelas. Jangan sampai kita menulis, sebelum kita menulis kita sudah pikir, saya mau hasilkan apa dari tulisan ini, saya mau dapat berapa banyak, katakan berapa banyak nominal yang saya harus terima dari saya menulis. Kalau kita sudah berpikir ke arah itu, saya yakin kita hanya sebatas tataran ide saja. Kita susah untuk bergerak maju. Karena kita sudah lebih dulu mengkalkulasikan apa yang harus saya dapat dari kegiatan menulis ini. Ini adalah proses kreatif yang tidak dapat digantikan oleh robot sekalipun. Ya, ini soal olah rasa. Menulis ini ya apa yang saya pikirkan, apa yang saya alami, apa yang saya imajinasikan, saya tuangkan dengan penuh perasaan dan penuh tanggung jawab. Walaupun kadang orang katakan bahwa ketika saya menulis dan tulisan itu berada di tangan pembaca, saya sudah tidak punya hak atas tulisan itu, walaupun itu tulisan saya. Artinya terserah pembaca, atau silakan pembaca menginterpretasinya sesuai kemampuan pembaca. Saya tidak bisa memaksakan pembaca mengikuti apa yang saya tulis ini, khususnya karya-karya fiksi. Ya, teman-teman, kalau karya-karya fiksi seperti itu. Kalau tulisan-tulisan ilmiah bakal memunculkan perdebatan seperti yang dikatakan Irfan dalam buku ini tadi, seperti Marx punya, sering diperdebatkan. Iya, walaupun dia sudah lama meninggal, tapi karyanya diperdebatkan bahkan sampai hari ini. Dan beberapa tahun terakhir buku-bukunya disita oleh para aparat. Ya, mereka punya wewenang ya. Kadang lucu juga, apakah mereka sudah baca isinya, apakah mereka terpengaruh oleh isinya, entah, kita tidak tahu. Dan itu teman-teman dari saya, untuk kita orang muda, untuk siapa saja, menulislah, menulis saja. Lakukan apa yang menurut teman-teman itu menyenangkan. Tidak harus menulis sebenarnya, apa saja. Menulis ini hanya sebagai contoh, apapun pekerjaannya, apapun kesibukannya, lakukanlah itu jika itu menyenangkan. Jika itu bisa membuat teman-teman merasa lebih baik dari sebelumnya, lakukan itu. Itu saja dari saya teman-teman. Dan terima kasih kepada Irfan Depores yang sudah menulis ini. Dari saya, mohon maaf jika masih ada keributan, masih ada salah pengucapan, dan masih terbata-bata, belum terlalu jelas pengucapan saya, dan sekali lagi mobil lewat. Maklum, saya tag konten ini di halaman depan rumah saya, yang juga ada Pondok Baca Mata Leza, dan di halaman rumah saya ini di pinggir jalan Bawah Baesoa, jalan Bawah Baesoa ini. Dan teman-teman, oke lah, itu saja. Terima kasih dari saya. Tetap dukung dan support saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan silakan follow IG saya Kedai Kata 25. Dan untuk teman-teman, jangan lupa bersyukur apapun yang sedang kita alami hari ini. Dan jangan lupa berterima kasih untuk segala kesempatan yang telah Tuhan hadiahkan kepada kita kemarin. Dan sampai jumpa di kesempatan yang lebih. Aduhai.